Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Maulana dengan NIM 21020.10084. Di sini saya akan menjelaskan terkait organisasi NU, Lajnah Basul Masail, dan metode istinbat hukumnya. Di mana pada mata kuliah fatwa dan jurisprudensi. Baik, Nahdlatul Ulama atau sering dikenal dengan sebutan NU merupakan organisasi masyarakat Islam masyarakat Islam yang ada di Indonesia. NU juga dapat diartikan sebagai kebangkitan Islam, yang mana NU telah memberikan kontribusi besar dalam sejarah dan perkembangan Islam di Nusantara. Salah satu pendirinya yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang tokoh ulama tradisional dan pengusaha di Jawa Timur, mendirikan Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926 atau Masehi, atau dalam kalender Islamnya ini tanggal 16 Rajab 1334 Hijriah di Surabaya tempatnya. Kemudian berdirinya Nahdlatul Tujar pada tahun 1918, yang mana merupakan sebuah lembaga pergerakan ekonomi di pedesaan. Kemudian disusul dengan terbentuknya Tasawarul Afkar pada tahun 1922, yang mana merupakan gerakan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan kemudian terbentuknya Nahdlatul Wathon pada tahun 1924, yang mana sangat banyak sekali ditemukan di Nusa Tenggara Barat, terkhususnya di Lombok, di Mataram. Ini merupakan gerakan politik dalam bentuk pendidikan. Dengan dinamika demikian, ditemukan 3 landasan fundamental bagi Nahdlatul Ulama. Yang pertama, ekonomi kerakatan wawasan yang ada di pedesaan, kemudian wawasan keilmuan sosial budaya, dan yang ketiga yaitu wawasan kebangsaan. NU menganut 4 mazhab. Yang pertama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kenyataannya dalam pengembangan hukum, Nahdlatul Ulama tidak hanya memanfaatkan keempat mazhab tersebut, namun juga menggunakan mazhab lain dan mengikuti pandangan ulama modern yang tidak mengikuti kerangka dari beberapa mazhab. Kemudian selain pengambilan keputusan, NU telah melampaui namun tanpa meninggalkan 4 mazhab hukum. Nahdlatul Ulama tidak secara langsung mendasarkan tradisi pemikirannya pada Al-Quran dan hadis. Hal ini mencegah pemikiran dan penafsiran tekstual menjadi teks. Kemudian NU merupakan organisasi terbesar di Indonesia, juga memiliki lembaga kajian dan pemberi fatwa, yakni Basul Masail adalah lembaga tersebut. Lembaga inilah yang pada dasarnya menjadi penggerak tata cara ijtihad hukum NU. Basul Masail NU adalah forum yang dinamis, demokratis, dan inklusif. Dikatakan dinamis karena kesulitan topik-topik yang dikatakan dinamis. Digarap atau masail selalu mengikuti perkembangan dan tren yang ada di masyarakat. Lajnah Basul Masail atau yang disingkat dengan LBM, yakni LBM NU Nahdlatul Ulama, merupakan lembaga fatwa. Sebelum diresmikan. Basul Masail merupakan adat yang sudah lama ada di lingkungan pesantren di Indonesia tepatnya. Bahkan sebelum Nahdlatul Ulama berdiri, setiap pesantren mempunyai forum diskusi. Tindakan ini dilakukan untuk musyawarah, untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap hal apapun yang ada dengan pesantren, khususnya yang menyangkut syariat Islam. Kemudian pada tahun 1990, Lajnah Basul Masail atau LBM dibentuk oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan PBNU dengan nomor SK nomor 30-A-1-Romawi-5-5-1990. Kedudukan Basul Masail dipandang sebagai panitia ADHOC, hukum badan hukumnya tidak tetap.
ya. Kemudian hasilnya setelah Kongres tahun 2004 ya, status Lajnah ini dinaikkan menjadi sebuah lembaga ya, dan berganti nama menjadi Lembaga Bahsul Masail NU ya. Dalam kegiatan LBM baik tingkat pesantren maupun tingkat Nahdlatul Ulama, kitab-kitab biasa menjadi pegangan. Kitab tersebut paling otoritatif dan dikenal sebagai Alkitab Al-Mukhtabaroh. Kitab-kitab ini termasuk kitab-kitab fikih 4 mazhab Sunni atau populer dengan jargon Al-Kutub ala Al-Arba'ah. Namun dalam kenyataannya dalam Bahsul Masail NU, pendapat ulama Syafi'i cukup dominan dikarenakan para kiai NU tidak mempunyai cukup referensi lain di luar mazhab Syafi'i. Misalnya kitab Al-Mudawaroh, ini kitabnya Imam Malik, untuk menjawab permasalahan keagamaan yang dihadapi masyarakat Nahdlatul Ulama dengan metode istinbat. Hukumnya dikenal secara luas sebagai golongan Islam tradisionalis. Kemudian pada tahun 1992 ketika merumuskan cara istinbat hukumnya pada Musyawarah Nasional Alim Ulama, Lembaga Bahsul Masail NU mengalami perkembangan yang sangat signifikan ya. Metode istinbat hukum tersebut berhasil dirumuskan secara 3 sistematis. Pertama, kauli, yakni artinya sebuah pendapat ya. Pendekatan ini merupakan metode istinbat hukum yang dilakukan oleh ulama atau intelektual Nahdlatul Ulama dengan cara meneliti kesulitan yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya dalam kitab-kitab fikih mazhab. Keempat, dengan acuan langsung dan acuan bunyi tulisannya. Kemudian yang kedua yakni metode ilhaqi ya, yang artinya analogi. Metode ini juga telah lama digunakan secara operasional oleh ulama Nahdlatul Ulama dalam menangani kesulitan keagamaan ya yang dibawa oleh jamaah. Pendekatan ilhaqi ini digunakan secara konkret bukan individual ya, secara kolektif bukan individual ya. Persyaratannya mirip dengan kias, maka pendekatan ini biasa disebut dengan kias versi NU ya, versi Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian ketiga yakni metode manhaji yang artinya metodologis. Dalam menetapkan hukum, metode manhaji mengambil ilah berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan pada hukum tersebut. Metode manhaji merupakan suatu sistem mazhab yang mengajarkan ajaran Al-Quran dan hadis guna menjaga lurus dan sucinya agama. Hal ini juga karena isi Al-Quran dan hadis harus dipahami dan ditafsirkan menggunakan pola pemahaman dan tata cara yang dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, kemudian dalam konteks Nahdlatul Ulama ya, istinbat jama'i diselenggarakan dengan cara melakukan qawaid usuliyah ya, dengan tetap mengacu pada kitab usul fikih. Maka dalam pelaksanaan istinbat jama'i, oleh karena itu Nahdlatul Ulama ya merancang teknik dasar istinbat al-ahkam ya, yang meliputi metode bayani, metode qiyasi, dan metode istislahi atau metode maqasidi ya. Jadi metode bayani adalah cara penerapan hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis. Pendekatan ini dikenal juga dengan istilah manhaj istinbat al-ahkam ya, al-munahusus ya. Kemudian metode qiyas diartikan Nahdlatul Ulama sebagai metode ijtihad yang berdasarkan pendekatan qiyas ya. Teknik qiyas ini dianggap sebagai cara istinbat sah yang yang sejati karena mempunyai mekanisme yang fungsional. Kemudian metode istilahi adalah ijtihad yang didasarkan pada maqasid al-syariah atau tujuan utama hukum syariat, hukum Islam. Oleh karena itu disebut juga ijtihad maqasidi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.